selamat datang di channel Tian Cetak. Di video kali ini saya akan membuat tangga lipat yang bisa diluruskan ini sampai setinggi 4 meter. Dan bagaimana proses pembuatannya, simak terus videonya. Oke, pertama-tama ini saya menyediakan kayu. Saya menggunakan kayu suren, kayu atau kaso ya. Selanjutnya beberapa alat pertukangan, ada bor, gerinda, gergaji, lem ya, pelengkapnya alat pertukangan lah. Oke, karena ini kayunya ini bengkong-bengkong, ini saya pilih-pilih dulu. Kasonya itu saya menyediakan 7 lonjor. Saya pilih mana yang untuk kaki, lalu sisanya nanti untuk pijakannya. Dan selanjutnya ini saya memasang mata gerinda untuk amplas yang bisa ditempel itu ya. Ini saya menggunakan P40. Ini untuk mengamplas usuk atau kasonya. Kenapa tidak saya gerinda? Agar kasonya ini yang berkurang itu hanya sedikit saja, tetapi sudah halus. Dan hasilnya seperti ini ya, tidak halus-halus banget lah intinya. Ada beberapa bulu-bulunya itu sudah hilang. Oke, ini yang saya tentukan untuk kaki-kakinya. Karena ini miring, ini saya balik seperti itu, agak membuka gitu ya. Lalu karena miring, ini saya kancing dulu. Jaraknya itu kurang lebihnya sekitar 30 untuk bagian atas. Dan ini tengah saya kancing juga, lalu bagian bawahnya baru saya tentukan nanti. Nah, sebelumnya ini saya dobeli dulu skrupnya. Nah, itu saya luruskan, saya tentukan di mana lurusnya, baru saya kancing. Selanjutnya yang satunya lagi itu juga sama, karena ini untuk dilipat kita membuatnya 2. Nah, yang sudah saya kancing tadi saya pasang di bawah untuk sebagai mal agar nanti letaknya sama. Setelah saya kancing, ini saya double skrupnya biar kencang. Tapi ini nanti bisa dilepas lagi ya. Nah, jadi 2. Terus saya paskan lagi. Ini saya memanfaatkan ini lantai yang ada itu. Ini lantai kotak ukuran 40, jadi nanti pijakannya pun 40 ideal ya. Ini saya luruskan. Nah, ini 35 dan yang bawah 48. Selanjutnya untuk pijakannya saya siapkan. Saya ukur, jadi ini mengukurnya 22 buatnya karena tangganya 2 ya. 2 ini nanti dijadikan 1 untuk dilipat. Oke, setelah saya tandai, ini saya potong-potong pakai gergaji manual. Nah, hasil jadinya seperti ini, 2222 gitu ya. Selanjutnya akan saya haluskan. Karena ini untuk pijakan, jadi saya berani untuk menghaluskan dengan pasah. Kalau pijakan kan nggak begitu masalah, tetap kuat lah kalau segini.
Oke, ini saya tentukan kira-kira nanti seperti ini. Lalu saya tandai, karena tadi yang saya tandai bagian atas ukuran 40-40 jaraknya. Sekarang yang bagian bawahnya itu sesuai dengan lebar pijakannya. Dan saya tandai nomor 1, nomor 2, nomor 3 agar tidak keliru. Nah, selanjutnya ini pijakannya itu saya coak separuh seperti ini, dan ini saya memakai gergaji manual itu lama, terus akhirnya saya menggunakan jigsaw, dan ini hasil jadinya seperti ini. Oke, ini saya pasang kembali untuk menandai coakan yang ada di kaki tangga itu nanti seberapa. Nah, ini sudah ketemu lebarnya, kira-kira nanti yang dicoak lebarnya segitu. Nah, agar tidak keliru saya beri tanda silang seperti ini ya. Oke, sekarang saya coak, dan bagaimana cara mencoaknya kira-kira seperti ini. Saya menggunakan, karena tidak punya tatah, seadanya saya menggunakan ini, pakai golok. Nah, yang penting sudah jadilah intinya. Ini hasil jadinya seperti ini. Ini masih dalam keadaan terkancing ya, jangan dilepas kancingnya. Oke, sekarang sudah siap untuk dilem biar kuat. Nah, setelah dilem saya baut, cukup double 2 saja sudah kuat ini. Nah, kalau sudah semua terpasang dan sudah kering lemnya, ini saya buka kancingnya. Nah, keduanya sudah jadi, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang tinggal sisa-sisa pijakan ini yang, karena memang tadi saya lebihkan, sisanya tinggal dirapikan pakai gergaji manual saja. Oke, tadi itu membuatnya coakan itu juga lama, sampai malam ini baru selesai. Tetap saya lanjut. Nah, sekarang tinggal memasang engsel, karena ini sebenarnya saya keliru untuk bagian atas itu pijakannya harusnya dibuat terlentang atau apa itu. Akhirnya ini karena tidak bisa dipasang engsel, saya tambahi pakai reng. Ini kayu waru ini rengnya. Nah, sekarang kan sudah rata, bisa dipasang engsel. Dan karena engselnya itu asnya besar, ini saya coak pakai gerinda aja, dan mata gerindanya saya ganti amplasnya. Nah, hasil coakannya itu seperti ini, agak cekung seperti itu ya, agar bisa dipasang engsel. Oke, sebelum engselnya dipasang, bagian atasnya ini karena nanti ketemu ya, ini saya rapikan, saya haluskan pakai amplas. Nah, itu dipasang, diketemukan. Nah, ini engselnya siap untuk dipasang dan tetap diukur sampai lurus. Saya menggunakan penggaris. Nah,
Cara meluruskannya begitu, saya pasang bagian tengahnya dulu untuk skrup-skrupnya. Nah, kalau sudah lurus semua dipasang. Nah, ini sudah bisa ditekuk. Oke, karena sudah malam, ini saya lanjut hari berikutnya. Sekarang ini tinggal memasang sambungannya, karena rencana kan agar bisa ditekuk, diluruskan menjadi panjang. Nah, ini untuk sambungannya. Nah, jangan lupa ya, ini jadi untuk sambungannya itu agak miring. Nah, kira-kira seperti itulah. Yang dilem ini hanya bagian salah satu, tidak semuanya ya. Kalau semuanya nanti tidak bisa ditekuk. Nah, itu saya lemnya itu hanya separuh, salah satu. Nah, setelah saya lem, karena punyanya itu saya seperti klemnya seperti ini ya, seadanya lah intinya. Nah, ini saya paku, karena punyanya paku payung ya wis pakai paku payung. Sebenarnya bagus pakai paku suk ya, tapi ini nanti tetap saya tambahkan lagi agar lebih kuat, saya baut nanti. Nah, setelah terpasang separuh, nah bisa ditekuk teman-teman. Ini rencananya nanti ditambahkan baut. Tapi sebelumnya ini saya tambahkan lagi di bagian atas agar yakinlah bisa kuat. Itu saya ada sisa papan bahan jati Belanda. Nah, saya lemkan seperti ini. Keadaan mengelemnya agak ditekuk seperti ini agar mudah ya. Nah, setelah saya lem, ini saya tambahkan skrup. Ini saya menskrupnya itu saya agak hati-hati karena ini kayunya keras. Jadi saya skrup, masuk, keluarkan lagi, masuk lagi agar skrupnya itu bisa masuk dengan baik dan tidak pecah kayunya. Nah, itu sudah jadi. Sekarang tinggal memasang skrup. Ini saya menggunakan bor ukuran 7. Jadi yang bagian salah satu ini pakai bor 7 itu agar skrupnya nanti sesak. Kalau sesak itu bisa membuat ulir. Nah, bisa mengulir sendiri seperti ini. Ini baut ukuran 8 ini. Nah, lalu yang bagian satunya lagi bautnya agak panjang, tetapi mata bornya ini ukuran 8, jadi pas. Masuknya itu longgar. Nah, tembusannya seperti ini. Bagian satunya juga sama. Lalu saya mur. Nah, ini sudah jadi, sudah kuat ini. Nah, saya buat naik sudah oke. Lalu copot murnya, mur bautnya, ini bisa ditekuk. Oke, sekarang tinggal memasang cantolan agar aman, tidak meleset ya. Nah, saya pasang seperti ini, pengaman ini. Kalau nggak pakai ini ya bahaya, kalau meleset bisa lurus lagi ya. Nah, kalau seperti ini kan aman. Oke, ini sudah jadi, siap di finishing. Sebelum di finishing saya amplas, saya haluskan ya, nggak halus-halus banget, yang penting wangun lah karena hanya tangga ya. Selanjutnya seperti biasa, ini kesukaan saya, sebelum finishing saya
bakar, brongot lah kalau bahasa Jawa. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ada pori-porinya itu kelihatan ya, alur-alurnya kayu. Walaupun nggak rapi banget ya, nggak apa-apa. Ini saya finishingnya pakai Bellaso Wood Stain seri 707. Dan dalamnya itu warnanya coklat seperti ini, coklat muda, agak bening jadi hasilnya. Nah, ini saya finishing, saya kuaskan, sudah perubahannya itu sudah cukup lumayan bagus. Karena saya finishing seperti ini agar lebih awet. Selain lebih awet, kalau di dalam rumah itu ya pantas lah dilihat, itu pantas. Ini hasil jadinya seperti ini. Nggak bagus-bagus amat ya, karena hanya tangga. Yang penting fungsinya berfungsi dan aman. Ini hasil jadinya. Oke, bisa untuk naik karena sudah malam di dalam rumah ya, cukup seperti ini. Nah, bisa diringkas. Oke, mantap. Nah, demikian tadi rekan-rekan proses pembuatan tangga lipat kreasi saya. Semoga videonya bermanfaat. Tetap berkreasi, jangan pernah berhenti untuk berkarya. Salam.